Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur sekali oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali, meskipun di rumah masing-masing, kita boleh berdoa bersama untuk kita boleh memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji
biarlah hanya jadi dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita masih terus menaikkan ucapan syukur kita dan doa kita di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa dan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita katakan, tiada yang seperti Engkau. Sebab kita percaya bahwa Allah kita yang mampu, yang dapat menjawab setiap seruan doa. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong kami untuk kami menaikkan setiap seruan kami di hadapan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, pada saat ini kita akan berdoa khususnya untuk GKI Nias
Panti Asuhan Dorcas dan juga Bimbel Juang Sonias. Ya, yang pertama kita berdoa untuk GKI Nias. Kita doakan untuk setiap pelayanan yang masih terus dilakukan, baik secara online, yaitu persekutuan doa, pelayanan sekolah minggu, dan juga kebaktian umum. Kita doakan supaya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan terus Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang kedua, kita doakan untuk setiap jemaat. Kita doakan supaya melalui pelayanan ini iman jemaat semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Yang berikutnya kita doakan untuk jemaat. Kita berdoakan untuk setiap jemaat yang harus tetap bekerja, yang pergi bekerja di luar rumah, supaya di tengah kondisi saat ini kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat serta kesehatan bagi mereka, serta bagi jemaat juga yang bekerja di bidang pendidikan agar tetap semangat dalam mengajar, meskipun mengajarnya dari rumah, dan terus diberikan Tuhan kemampuan dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang ada. Doakan juga untuk orang tua yang mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah, supaya diberikan kesabaran dan kemampuan dalam mengajari anak-anak. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita doakan untuk jemaat yang sakit, supaya dalam setiap keadaan mereka, makanan, minuman yang dikonsumsi boleh menjadi kesehatan, boleh menyembuhkan setiap sakit yang ada. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Pokok doa berikutnya kita doakan untuk Panti Asuhan Dorcas. Kita berdoa
Panti Asuhan Dorcas, terkhususnya untuk semua wali-wali yang ada, agar kiranya Tuhan terus memampukan mereka di dalam melakukan setiap pelayanan yang ada, bahkan juga di dalam mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah, supaya Tuhan terus berikan kesabaran, kekuatan juga di dalam membimbing setiap anak-anak yang ada. Dan juga yang kedua, kita doakan juga untuk setiap anak-anak yang ada, supaya mereka terus Tuhan tolong untuk mereka boleh dapat bertumbuh di dalam Kristus dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di panti. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Ya, yang ketiga kita berdoa untuk Bimbel Juang Sow yang ada di Nias. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, ada keluarga Mr. Luther, saya sendiri, dan juga Miss Mary, agar Tuhan terus berikan kesatuan hati dalam kemampuan untuk melaksanakan setiap pelayanan yang ada. Doakan juga untuk setiap anak-anak, sekalipun saat ini mereka harus kembali belajar di rumah masing-masing, agar mereka terus memiliki keseriusan di dalam belajar. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Berikutnya kita doakan untuk setiap iman anak-anak yang ada, supaya mereka meskipun di rumah, iman mereka terus bertumbuh dan mereka terus menjaga kesaksian hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga kita doakan untuk hamba Tuhan baru yang akan datang ke Nias ini, yaitu saudari Riam Hati, supaya Tuhan menolong memberkati dalam perjalanan. Juga nanti akan ada masa karantina, supaya terus Tuhan yang memampukan dan bahkan hambanya boleh beradaptasi di tempat pelayanan yang baru. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
kita rindu tentunya keadaan yang saat ini terjadi, Tuhan boleh melawat bahkan memulihkan kondisi yang saat ini terjadi. Mari kita dengan penuh iman kita naikkan pujian ini, doa kami. Dan masyarakat mau taat dalam mengikuti setiap aturan yang ada. Berikutnya kita doakan untuk setiap pasien COVID-19 ini yang sedang berbaring di rumah sakit, agar kiranya Tuhan sembuhkan, dan juga setiap tenaga medis yang menangani agar tetap Tuhan lindungi dan berikan kesehatan. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Amin. Berikutnya kita berdoa untuk Pulau Nias. Kita tahu kondisi yang saat ini terjadi. Kita berdoa untuk pasien COVID-19 yang saat ini sudah semakin bertambah, agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan juga kita doakan khususnya untuk seluruh tim medis yang berjuang, agar kiranya terus mereka senantiasa dijaga dan ditolong oleh Tuhan, dan mereka tetap sehat dan dimampukan dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada dalam menangani setiap pasien yang ada. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
kita doakan khususnya untuk setiap kita dan seluruh masyarakat yang ada di Nias ini supaya diberikan hikmat dan tetap mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk setiap pemerintahan yang bekerja supaya Tuhan juga terus memberikan mereka hikmat di dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak Ibu, kita sudah menaikkan seruan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik yang akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan yang sudah kita doakan pada malam hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhan sudah. Sesuai dengan waktu dan kehendak. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kuasa, yang mengubahkan sikap hati kita, dan juga yang meneguhkan iman kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, aku datang dan bersujud di hadapan. Dan ku bersyukur, ya
dalam setiap keadaan yang terjadi dan dialami oleh jemaat sekalian. Mari kita membuka kitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan uraian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami ketika kami mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati jiwa dan hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu yang suci dan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin. Saudara, tidak sedikit kemudian orang yang datang untuk membaca dan menafsirkan kitab Wahyu ini terjebak di dalam dua ekstrim minimal ya saudara. Yang pertama yaitu orang kemudian memaksa untuk menafsirkan seluruh bagian daripada kitab Wahyu ini dengan semaunya sendiri. Dia mencocok-cocokkan khususnya simbol, terkait dengan simbol. Mereka suka sekali mencocokkan simbol dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Tetapi ekstrem yang kedua juga, mereka datang tetapi tidak begitu serius. Ya, karena melihat realita angka, realita gambar, itu bagi mereka saudara, itu sesuatu yang sulit sekali, sehingga tidak usah memikirkannya dan tidak usah untuk merenungkannya, apalagi untuk menafsirkannya. Itu terlalu rumit dan terlalu sulit. Nah saudara, orang yang pada akhirnya tidak memiliki bekal yang baik masuk dan datang kepada kitab Wahyu saudara, sekali lagi mereka akan terjebak di dalam fenomena-fenomena yang tertulis, yang dituangkan di dalam kitab Wahyu ini. Saudara, beberapa pada akhirnya para penafsir, katakan misalnya Richard Bauckham ataupun Simon Kistemaker itu saudara, menyepakati atau memberikan usulan bahwa ketika kemudian memperhatikan atau mendatangi kitab Wahyu ini, maka seseorang juga perlu mempersiapkan diri, perlu memperhatikan beberapa hal penting di dalamnya yang merupakan gambaran utama atau tema utama daripada kitab Wahyu itu sendiri. Dengan harapan saudara, ketika kemudian memperhatikan dengan serius tema yang diusung, tema yang dimaksudkan oleh kitab Wahyu ini, maka seseorang mungkin sekali tidak terjebak di dalam kesalahan memahami daripada kitab Wahyu ini. Nah saudara, kedua tokoh yang saya sebutkan tadi sepakat untuk mengatakan bahwa tema utama, tema sentral daripada kitab Wahyu ini saudara adalah menegaskan tentang Allah. Allah yang bagaimana saudara?
yaitu Allah yang mengontrol segala sesuatu, mengontrol segala peristiwa di dalam dunia ini. Nah, saudara, gambaran tentang Allah itu sebetulnya dengan hebat sekali digambarkan di dalam pasal yang keempat misalnya, ya, di dalam ayat yang kedua. Di sana digambarkan tentang siapa Allah itu. Dia memiliki atau dia duduk di atas tahta sorga itu, saudara, yang kemudian tempat itu dipenuhi dengan permata yaspis, yang dipenuhi dengan permata yang begitu indah, dan ada pelangi yang melingkupi daripada tahta itu yang gilang gemilang, katanya bagaikan jambu, saudara. Lalu kemudian sekelilingnya itu ada 24 tempat orang yang tua-tua, saudara, dan duduk di atasnya. Dan digambarkan di sana, saudara, betapa megahnya dan betapa dahsyatnya penglihatan yang ditemukan atau dinikmati oleh Yohanes itu sebagai gambaran bahwa Allah itu sungguh berdaulat dan Allah itu sungguh besar adanya. Saudara, sekali lagi bahwa tema tentang Allah yang mengontrol, Allah yang mengatur segala sesuatu menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian diperhatikan setiap orang yang datang untuk membaca dan merenungkan kitab Wahyu ini. Saudara, Allah sebagai pengatur, pengontrol, penguasa atas setiap peristiwa di dalam dunia ini tampak sekali sebetulnya begitu erat dengan seluruh kehidupan jemaat yang menerima surat ini, saudara. Yang 7 gereja, 7 jemaat yang dimaksudkan di dalam bagian ini, bahwa mereka memiliki keterkaitan erat dengan Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang mengontrol segala keadaan. Bisa dikatakan, saudara, bahwa seluruh respons apa yang akan diberikan oleh jemaat terhadap situasi, terhadap kondisi, terhadap derita, terhadap apapun yang mereka alami adalah respons kepada Allah yang adalah mengatur, yang mengontrol, dan menguasai segala keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Smyrna itu secara geografis itu adalah tempat yang sangat baik sekali. Oleh kenapa? Dia dekat dengan pelabuhan, di mana pelabuhan itu menjadi salah satu faktor penumbuh ekonomi pada masa itu. Dan juga, saudara, dikatakan bahwa daerah atau tanah daripada Smyrna itu adalah tempat yang sangat baik untuk menghasilkan rempah-rempah. Misalnya, saudara, getah salah satu pohon di sana, getah damar, saudara, dikatakan itu harum sekali, dan itu merupakan bahan dasar daripada mur. Saudara, kita tahu mur itu adalah sebuah bentuk atau ekspresi persembahan orang Majus yang diberikan kepada Yesus pada waktu itu. Dan juga kita tahu bahwa Nikodemus ketika datang kepada kuburan Yesus, dia membawa minyak mur ini, saudara. Jadi memang sangat penting sekali. Nah, saudara, orang Yahudi yang ada di Smyrna ini adalah orang-orang yang kaya. Tetapi, saudara, di tengah-tengah kekayaan mereka itu, mereka juga punya kebencian yang hebat kepada orang Yahudi yang adalah orang Kristen. Saudara, kita tidak tahu betul apa yang menjadi motif awal atau motif dasar daripada orang-orang Yahudi memiliki kebencian yang hebat sekali kepada orang-orang Yahudi yang kemudian beragama Kristen. Dan nyatanya, saudara, keadaan ini semakin runyam, semakin sulit sekali, karena di dalam ayat yang ke-9, ke-10 kita bisa menemukan, saudara, bahwa orang Yahudi melakukan penganiayaan, melakukan sesuatu yang menyulitkan jemaat di Smyrna, saudara. Bahkan dikatakan mereka itu tergabung dalam sebuah grup atau jemaah iblis. Ya, saudara, jemaah iblis yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah tidak lain
adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan aniaya, yang melakukan mendatangkan penderitaan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi kemudian memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintahan Romawi. Saudara, mereka bersekongkol bahwa orang Yahudi ini memiliki keleluasaan, saudara. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyembah kepada kaisar. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya sendiri. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi Kristen ditahan kebebasannya, dikontrol kebebasannya. Mereka tidak bisa beribadah kepada Yesus Kristus. Dan kalau ada yang melakukannya, saudara, mereka terancam untuk kemudian dianiaya, ditangkap, barangkali dibunuh. Saudara, keadaan jemaat di Smyrna itu betul-betul ada di dalam penderitaan yang sangat kuat. Bisa dikatakan, saudara, satu penderitaan mendatangkan, membuka jalan, membuka jalur bagi penderitaan yang berikutnya. Sekali lagi, saudara, salah satu problem yang sangat serius dalam kehidupan jemaat di Smyrna adalah masalah iman mereka di dalam Yesus Kristus. Kita tahu tadi, saudara, bahwa di dalam pemerintahan Romawi itu, kaisar itu dianggap sebagai Allah. Maka ketika kemudian kaisar dianggap sebagai Allah, maka dia menjadi objek sesembahan, saudara. Seluruh orang-orang yang ada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi pada waktu itu datang untuk menyembah kepada kaisar. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen, saudara, tidak mau datang untuk menyembah kaisar sebagai Allah mereka. Mereka memilih untuk tetap menyembah Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu sebabnya, saudara, orang Yahudi melaporkan tindakan ini kepada pemerintahan Romawi, lalu kemudian mereka membangun kerjasama, lalu kemudian untuk mendatangkan penderitaan, menganiaya orang-orang Kristen meskipun mereka berlatar belakang Yahudi. Saudara, konon katanya, penganiayaan orang-orang Kristen pada waktu itu tidak serta-merta mereka dianiaya, tetapi mereka juga dirampas. Seluruh harta kepemilikan mereka itu dirampas. Itu sebabnya dalam bagian ini kita bisa menemukan bahwa Allah tahu bahwa jemaat di Smyrna itu adalah miskin. Saudara, kata miskin dalam bagian ini sebetulnya adalah sebuah kata yang mensejajarkan keadaan orang-orang Smyrna. Orang-orang percaya di Smyrna itu benar-benar miskin, sama dengan seorang pengemis. Bahkan seorang penafsir berkata, penderitaan itu juga, atmosfer penderitaan, penganiayaan di lingkungan itu, saudara, memungkinkan sekali orang-orang Kristen akan mengalami pemutusan hubungan kerja di tempat mereka bekerja. Saudara, tekanan dan aniaya itu semakin menjadi ketika kemudian orang-orang Kristen ini dituduh melakukan penghujatan kepada Allah. Saudara, di sana kita menemukan di dalam ayat yang ke-10 tadi, saudara, ayat yang ke-9, dikatakan, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, apa maksudnya kata fitnah di sana? Saudara, orang Yahudi menurut tradisi Rabbini, saudara, menolak untuk mengakui Yesus sebagai Allah. Saudara, di dalam ajaran mereka berkata bahwa Yang Maha Kudus akan memberkati, Dia mengampuni segala sesuatu, tetapi kepada mereka yang menyebut nama Tuhan dengan tidak senonoh, saudara, atau menghujat Tuhan itu sendiri, maka Tuhan akan datang bersegera melakukan pembalasan. Itu sebabnya, saudara, orang Yahudi itu tidak berani kemudian memanggil nama Tuhan Yahweh itu. Mereka menggantinya dengan apa, saudara? Adonai. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat
bahwa bagi mereka tidaklah mungkin Yesus anak tukang kayu itu dipanggil, dianggap dia, disembah dia sebagai Allah. Itu pasti penghujatan kepada Tuhan. Maka saudara, mereka mencari cara bagaimana orang-orang Kristen ini kemudian mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dan kita tahu di sana saudara, mereka mengadu, mereka melaporkan apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu yang tidak mau menyembah Allah saudara, dan juga tidak mereka dianggap sebagai penghujat kepada Tuhan. Lalu mereka kemudian mendatangkan sekali lagi penderitaan kepada orang Kristen. Saudara, orang Kristen Yahudi tidak lagi menikmati kesempatan untuk beribadah sebagaimana orang Yahudi juga melakukan peribadatan mereka di bait Allah, saudara. Latar belakang mereka sebagai orang Yahudi itu tidak bisa dijamin oleh pemerintahan Romawi, tetapi yang ada mereka dibatasi dan mereka ada di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang demikian, maka datanglah firman Tuhan kepada Yohanes untuk menuliskannya kepada jemaat di Smyrna dan berkata, jangan takut dan tetap berjuang setia sampai mati, karena ada mahkota kehidupan yang akan menantimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian kita memikirkan bagian ini, apa yang kemudian terbayang dalam pikiran kita? Pernahkah saudara memikirkan seberapa serius panggilan jangan takut dan tetap setia karena ada mahkota kehidupan yang menantimu, mempertahankan seseorang di tengah-tengah penderitaan? Saudara pernahkah membayangkan sebuah peristiwa, misalnya saudara datang kepada seorang hamba Tuhan, katakan curhat saudara kepada hamba Tuhan, betapa seriusnya pergumulan, tekanan, stres atau keputusasaan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian setelah menceritakan kepada hamba Tuhan tersebut, lalu kemudian dia berespon bahwa jangan takut, tetap setia, ada mahkota kehidupan. Lalu kemudian dia berpaling dan meninggalkan saudara. Apakah saudara mengalami kekuatan? Apakah saudara bisa dikatakan tidak menjadi takut? Saudara, rasanya sulit sekali untuk kemudian kita bisa berkata bahwa akhirnya aku tidak takut juga meresponi, melihat respon daripada seorang hamba Tuhan yang seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas ketika kita membaca perintah jangan takut dan tetap setia karena ada mahkota kehidupan yang sedang menanti kita, saudara, tampaknya biasa saja. Tetapi sebetulnya kalimat itu, saudara, tidak bisa dibaca pada bagian itu sendiri, tidak bisa dipotong pada tempatnya itu, saudara. Kita harus melihatnya dari keseluruhan apa yang dimaksudkan oleh wahyu ini. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 kita melihat di sana ada kalimat bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, bagian ini pun harus dibaca seperti di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9, saudara, dan juga ayat yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Artinya begini, saudara, bahwa kalimat itu, ya, kalimat jangan takut, tetap setia itu, saudara, datang daripada sosok yang sangat serius, datang daripada pribadi yang berkata yang awal, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, kalimat ini adalah penting bagi jemaat. Kepentingan daripada kalimat ini adalah tentang identitas siapa yang mengatakan berita itu, yang adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali.
sebetulnya merupakan kalimat yang sangat besar di dalam pemikiran orang Yahudi. Saudara, yang awal dan yang akhir adalah satu kalimat eksklusif yang hanya dipadankan kepada Allah. Dan itu bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Ketika dia berkata, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada. Kalau demikian saudara, ketika kemudian Yesus mengutip Yesaya 44 ayat yang ke-6 ini menegaskan sebetulnya kepada jemaat di Smyrna bahwa Kristus Yesus adalah Allah. Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama, Allah yang hidup, Allah yang memiliki otoritas, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kewenangan, Allah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Saudara, menariknya ketika kemudian kalimat perkenalan diri Allah ini digunakan oleh Yesaya, maka itu di dalam konteks apa, saudara? Bahwa Israel adalah milik Allah yang maha tinggi. Sebagai milik Allah yang maha tinggi, saudara, kehidupan orang Israel itu terjamin. Kehidupan orang Israel itu dipagari oleh kasih setia daripada Allah yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka konsep ini tampaknya digunakan untuk memberikan penghiburan kepada jemaat di Smyrna, bahwa engkau jemaat di Smyrna, aku adalah Allah yang akan memagari, yang akan merawat, yang akan mengaruniakan kesetiaan kepadamu, dan yang akan menjamin kehidupan. Bahkan dikatakan, saudara, aku tahu kesusahanmu. Karena aku adalah Allah yang maha tinggi, karena aku adalah Allah yang maha besar. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesusahanmu. Saudara, kata aku tahu memang menjadi kata yang sangat serius dan sangat penting untuk kemudian kita perhatikan di dalam penulisan kepada jemaat yang ada, saudara. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua juga, saudara, di sana kita menemukan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Saudara, kalau kemudian di dalam pasal yang tadi, dalam ayat yang kita baca tadi juga di sana, aku tahu, saudara. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-13, di sana dikatakan kepada jemaat di Pergamus, saudara, aku tahu di mana engkau diam. Lalu kemudian ayat yang ke-19, saudara, kepada jemaat yang dia Tiatira, saudara, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu ataupun imanmu. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 juga dikatakan, saudara, bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Saudara, menariknya adalah ketika kemudian dikatakan kepada jemaat di Smyrna, aku tahu kesusahanmu, saudara. Kata kesusahanmu itu sendiri, mu itu, saudara, bukan di dalam bentuk jamak, tetapi lebih kepada bentuk tunggal dia. Artinya apa? Ini bicara tentang personal, pribadi lepas pribadi. Bahwa Allah tahu pribadi lepas pribadi daripada jemaat di Smyrna itu. Bisa juga dikatakan kepada kita, saudara, bahwa Allah tahu pribadi kita masing-masing. Allah tahu ketika kita duduk, Allah tahu ketika kita berdiri, Allah tahu ketika kita berjalan, Allah tahu ketika kita tidur, Allah tahu apa yang akan kita sampaikan, Allah tahu ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah tahu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah tahu di hati kita ketika muncul rancangan-rancangan yang jahat kepada sesama sekalipun, Allah tahu. Apalagi dalam bagian ini, saudara, dikatakan Allah tahu kesusahan, Allah tahu air mata yang kita sampaikan diam-diam di dalam kesendirian kita, karena begitu hebatnya pergumulan di dalam hidup ini. Allah tahu. Saudara, uraian Yohanes
lintas yang awal dan yang akhir itu semakin menarik ketika kemudian dia katakan bahwa inilah firman yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Saudara-saudara, perlu kita perhatikan bahwa seluruh kitab Wahyu ini, saudara, sebetulnya sedang mengontraskan secara serius antara kekuatan Allah dan pengaruh iblis. Saudara, iblis itu adalah pihak yang sesungguhnya lemah dan akan dihakimi oleh Allah sendiri. Misalnya, saudara, kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Wahyu 19 ayat yang ke-20 dikatakan begini, saudara. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Perhatikan kalimat penekanan berikut, saudara. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara, dalam bagian ini sekali lagi dengan terang sekali kita melihat bahwa Allah ditonjolkan oleh kitab Wahyu ini, oleh Yohanes ini, adalah sebagai pemenang dari awal sampai pada akhirnya. Saudara, ini menjadi penting bagi jemaat di Smyrna untuk menyadari bahwa Yesus Kristus yang mereka sembah, yang telah mereka putuskan untuk hanya menyembah kepadanya, adalah Allah yang sungguh-sungguh berdaulat di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya, saudara, berita, panggilan, perintah untuk jangan takut, tetap setia, ada mahkota kehidupan yang menantimu, menjadi kekuatan bagi jemaat. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Saudara, meskipun memang pada akhirnya kita melihat di dalam ayat yang ke-10 bahwa ada penderitaan, dan penderitaan itu, saudara, di dalam bentuk pemenjaraan. Beberapa orang barangkali daripada jemaat di Smyrna. Saudara, pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa harus dipenjara? Kenapa kemudian penderitaan itu menggunakan bentuk pemenjaraan? Saudara-saudara, jemaat yang sedang ada di dalam kemiskinan oleh karena iman mereka, barangkali mereka itu hidup hanya sehari saja, saudara. Mereka makan untuk kebutuhan sehari saja. Kini, saudara, mereka berhadapan dengan ancaman di depan, yaitu pemenjaraan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Saudara, betapa mengerikan situasi pada waktu itu. Di sela-sela mereka mempertahankan hidup untuk hari itu, mereka juga harus berhadapan, menyiapkan diri untuk menghadapi pemenjaraan. Saudara, pemenjaraan itu adalah strategi ampuh untuk menaklukkan seorang pemberontak. Dengan kata lain, saudara, orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini dianggap sebagai pemberontak. Oleh karena apa? Mereka tidak mau menyembah kepada Kaisar Roma. Artinya, saudara, penderitaan itu sebentar lagi tiba di dalam kehidupan mereka. Saudara, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, penderitaan, pemenjaraan yang akan diterima itu adalah bentuk ujian daripada iman mereka di dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan di sana, saudara, bahwa akan 10 hari. Dikatakan, saya bacakan kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Apa maksud
maksudnya 10 hari, saudara? Beberapa orang itu menduga bahwa 10 hari ini bisa diartikan sebagai bentuk penyingkapan daripada Yohanes batas waktu. Jadi pasti ada batas waktu tertentu di dalam penderitaan. Tidak selamanya kehidupan seseorang itu, saudara, menderita sampai pada akhir hidupnya. Orang menduga seperti itu. Saudara, ada seorang penafsir kemudian mengusulkan begini, bahwa ketika kemudian kita memahami apa artinya 10 hari itu, saudara, nah, angka 10 itu adalah angka genap di dalam bilangan desimal, saudara. Ya, dan kita tahu angka atau simbol di dalam kitab Wahyu ini syarat sekali. Nah, jadi minimal kita bisa mengerti bagaimana penggunaannya. Saudara, menurut penafsir ini berkata bahwa angka 10 adalah angka genap, yang dimana saudara bisa diartikan bahwa penderitaan, kesusahan yang dimaksudkan oleh Allah kepada jemaat di Smyrna ini adalah genap, adalah pasti, adalah sesuatu yang akan terjadi. Itu tidak bisa ditunda, saudara. Maka di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saudara, butuh sekali kalimat jangan takut, tetap setia. Ada mahkota kehidupan. Oleh karena apa? Penderitaan ketika di dalam Yesus Kristus, penderitaan itu adalah sesuatu yang pasti, genap. Nah, masalah 10 hari, saudara, sekali lagi bukan soal durasi, bukan soal besar kecil penderitaan itu, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada kegenapan daripada penderitaan itu sendiri. Maka sekali lagi, saudara, perintah jangan takut, tetap setia. Ada mahkota kehidupan yang akan menanti kita, sebetulnya berbasis kepada pengakuan Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang tahu kesusahan kita, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kewenangan, Allah yang memiliki otoritas, Allah yang memiliki kuasa untuk mengatur segala peristiwa dalam dunia ini. Bahkan nyawa kita pun ada di dalam kekuasaan daripada Yesus Kristus. Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam bagian ini? Saudara, sangat mungkin ada kondisi tersulit di dalam hidup kita. Bahkan mungkin barangkali kesulitan yang kita alami itu, saudara, membuat kita seolah-olah jauh daripada anugerah daripada Allah. Kita merasakan bahwa Allah telah menjauhkan kita, Allah telah berpaling muka terhadap kita. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, aku tahu, Allah tahu segala kesusahan yang kita hadapi. Anugerah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun kita melewati situasi yang sangat memilukan di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita hidup di dalam kejujuran, ketulusan, dan integritas dalam pekerjaan kita. Anugerah Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita kehilangan pekerjaan proyek karena kita menjunjung tinggi rasa takut akan Tuhan. Anugerah Tuhan tidak akan meninggalkan kita juga, saudara, ketika kita menyaksikan bahwa Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, yang mengubah seluruh kehidupan kita. Anugerah Tuhan tidak meninggalkan kita. Anugerah Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita berkata kepada orang-orang tertentu bahwa Kristus mengasihimu, Kristus adalah Allah yang hidup dan mau menyelamatkanmu. Saudara, dan anugerah Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita meskipun bayang-bayang maut ada di hadapan kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada saat ini, tetapi biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini bahwa Yesus Kristus
adalah Allah yang memegang dan mengatur segala keadaan. Nyawa kita pun ada di dalam tangannya. Dan seyogianya keyakinan dan pemahaman kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus itu tidak akan menggentarkan kaki kita, meskipun kita harus menghadapi jalan derita itu. Sekali lagi saudara, bahwa anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu seluruh keberadaan kami. Dan Tuhan, tolong pegang tangan kami untuk terus percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan, kita katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Tuhan, Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Kiranya Engkau yang terus meneguhkan hati mereka bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Dan kami percaya akan nyanyian yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang akan memisahkan kami daripada kasih-Mu, daripada anugerah-Mu. Engkau telah mati dan hidup bagi kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri pada kami, dan kiranya Engkau yang memberkati, yang akan memimpin, dan yang akan menolong jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kelegaan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan setiap kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita selesai. Tuhan memberkati.